Shalom saudara, sebagai umat Kristiani tentu kata shalom tidak asing bagi kita. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yang artinya damai sejahtera. Tentunya hal ini tidak lepas dari identitas sebagai umat Kristiani dan setiap orang yang mengikuti Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang damai sejahtera di bumi. Pada kelahiran Tuhan Yesus, malaikat datang dan menyampaikan kabar tersebut, salah satunya kepada para gembala, bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di dunia. Tampak pula bala tentara surga yang memuji Allah, seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 13-14. Seruan pengagungan kepada Allah juga dilakukan setiap waktu di surga. Hal itu seperti yang disaksikan oleh Rasul Yohanes pada saat ia dibuang di Pulau Patmos. Hal itu tertuang dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Demikian hendaknya hal itu terjadi di bumi, yaitu terdapat nyanyian pengagungan bagi Allah setiap waktu. Namun sayangnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat senantiasa mengagungkan Tuhan. Sebab dalam dosa manusia tidak dapat merasakan damai sejahtera Allah dan merasa takut untuk berhubungan dengan Tuhan. Saudara, karena kasih-Nya bagi kita, Ia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan kelahiran Yesus Sang Raja Damai merupakan keselamatan manusia dan bukti damai sejahtera itu nyata. Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan melatih murid-Nya untuk melayani. Pada akhirnya, karya yang terbesar adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab hanya di dalamnya ada pengampunan dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan menerima keselamatan yang kekal, dan setiap orang yang percaya akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi nyata karena adanya pemulihan hubungan orang yang berdosa dengan Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka dengan demikian, Tuhan memberikan pesannya kepada murid-murid-Nya untuk memberitakan Injil ke segala penjuru yang juga dikenal sebagai amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan. Tuhan berkata bahwa dengan Injil kerajaan diberitakan akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Namun sampai hari ini, belum semua bangsa mendengar Injil, sehingga amanat agung ini belum selesai. Saat ini, gereja dapat menggunakan kesempatan untuk menyelesaikan amanat agung melalui teknologi. Para hamba Tuhan yang tergabung dalam Empower 21 memiliki visi bahwa tahun 2033 setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Hal ini berarti setiap orang akan mendengarkan Injil dan setiap murid Kristus harus menjadi saksi dan memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus dan bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada manusia seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 14-15. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saat ini, Tuhan sedang membuka pintu penginjilan dan inilah waktu bagi setiap kita yang mengalami kelahiran baru dan kehadiran Roh Kudus serta dimuridkan untuk bangkit dan menjadi terang dalam kegelapan dan menyebarkan damai sejahtera Kristus. Tahun 2023 ini sudah menjadi tahun yang panas dikarenakan peperangan dan masa menjelang pemilihan umum di negara kita. Sehingga banyak orang kehilangan damai sejahtera. Tetapi kabar baik itu sesungguhnya telah datang sejak 2000 tahun yang lalu. Yaitu Yesus Kristus lahir untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya.
Sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap kita untuk membawa berita damai sejahtera itu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini saya melihat wajah-wajah yang bahagia, yang hari ini datang dengan damai sejahtera. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Bersyukur kalau kita sudah ada di minggu ketiga di bulan Desember. Saya percaya ini semua karena kasih penyertaan dari Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau satukan hati dan berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan atas setiap anugerah, atas setiap berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami, Yesus. Kalau saat hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami adalah jiwa-jiwa Tuhan yang merindukan Engkau Bapa. Kami haus Tuhan kemuliaan-Mu turun buat setiap kami di tempat ini Yesus. Kalau saat ini Bapa, minggu-minggu kami menyambut hari kelahiran-Mu Tuhan, di mana hari Tuhan Engkau hadir sebagai juru selamat buat setiap kami Yesus. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau siapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan haleluya, amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami menyembah nama-Mu Yesus. Karena kami tahu kemuliaan-Mu Tuhan terus memberkati setiap kami di tempat ini Yesus. Haleluya
kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita mau pujikan lagu ini dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Katakan haleluya. Sekali lagi shalom semuanya. Yang masih semangat memuji Tuhan, boleh kasih tos ke kanan kirinya, katakan aku siap hari ini memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Karena Yesus satu-satunya yang layak untuk ditinggikan, Raja di atas segala raja. Yang sepakat katakan yes. Yesus Engkaulah Tuhanku, yang telah lahir ke dunia. Yesus Engkaulah Rajaku, yang berkuasa atas segala-galanya, dulu sekarang dan sampai selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan Kau mulia. Satu hati kita mau katakan, Yesus Engkaulah Tuhanku, karena Kau telah lahir ke dunia, yang telah lahir ke dunia. Sebab Kau Raja di atas segala raja. Yesus Engkaulah Rajaku, yang berkuasa atas segala-galanya, dulu sekarang dan sampai selamanya. Kau yang
Kita mau nyanyi glory sama-sama. Karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia, Raja di atas segala raja. Kita mau rayakan. Satu hati kita mau katakan, kita mau nyanyikan sama-sama. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bangga bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan bersama. Mari serukan, hey, hey, oh mari serukan, hey, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bangga bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, kita serukan bersama. Mari serukan, serukan, hey, hey, oh mari serukan, yes, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bangga bila kita menyembah Dia. Bila kita semua nyanyi apa? Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sorakan haleluya. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Kita akan bersatu dalam doa syafaat. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik dan sangat baik.
Kalau kami ada di penghujung tahun 2023 ini Bapa, semua itu karena perlindungan dan kasih dan penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau teramat baik. Dan biarlah hari-hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu tinggal menjadi satu dalam tubuh dan jiwa dan roh kami Bapa. Supaya apapun keadaan kami, walaupun kami di dalam suka maupun di dalam topan, dalam badai yang kami hadapi, kami tidak pernah meninggalkan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini kami diberi kesempatan bersama-sama untuk memuji dan menyembah-Mu. Inilah pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di pagi yang indah ini Bapa, kami bersatu hati bersepakat menaikkan syafat-syafat kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, sebelum bibir kami mengucapkan kata demi kata Tuhan, Engkau sudah mengerti dan Engkau tahu Bapa apa yang kami naikkan. Bahkan Engkau sudah menjawab itu Tuhan bagi kami Bapa. Di pagi yang indah ini kami membawa para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Ruby Nadi Abraham. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abednego Rasdi. Kami membawa Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono Tuhan. Tuhan, kami juga membawa Gembala Pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Dan kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu. Tuhan, selaku jemaat kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa memberkati para pemimpin dan pembina kami Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu dan Roh-Mu Tuhan, kekuatan yang Kau berikan selalu bagi mereka, kesehatan dan kemampuan Tuhan Engkau berikan bagi mereka dalam mereka melayani Tuhan, umat-umat Tuhan yang Engkau titipkan bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka untuk pelayanan yang mereka pimpin saat ini Tuhan, Engkau jawab seturut kasih dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang mereka perlukan untuk pelayanan, bahkan untuk keluarga mereka saat ini sudah dicukupin Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa khusus bagi Ibu Gembala kami yang saat ini sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba deklarasikan Yeremia 33 ayat 6 terjadi, mujizat kesembuhan terjadi. Sakit yang dialami saat ini sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Dan Ibu Gembala kembali beraktivitas Tuhan. Banyak pelayanan Tuhan yang harus dia kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini kami membawa seluruh panitia Natal ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau tinggal beberapa hari lagi, hari Rabu kami akan merayakan Natal Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terima kasih. Apa yang sudah kami persiapkan Engkau memberkati itu bagi kami. Bahkan dana yang cukup besar kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan Yesus sudah cukupkan itu bagi kami. Pembicara bahkan tempat akan yang kami pakai untuk merayakan Natal, semua dalam kendali-Mu Tuhan. Semua anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Tuhan, semuanya Tuhan ada dalam kendali-Mu. Terima kasih Bapa. Ini persembahan kami Tuhan, kami kembalikan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi 5 generasi GBI Gunung Padang. Saat ini Tuhan kami mengangkat tangan. Tuhan Yesus, kami memberkati 5 generasi GBI Gunung Padang. Biarlah berkat Tuhan terlalu tercurah bagi setiap jemaat Tuhan. Oh sikarabalalika labalaba sangka, lalika labalaba yang sakit disembuhkan Bapa. Pemulihan perekonomian Bapa, pemulihan rohani bertumbuh makin mendekat diri kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami siap menuai banyak jiwa di Purbalingga untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami tercukupi bahkan lebih Tuhan. Dan kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Tanah yang luas, tempat yang lebar Engkau sudah siapkan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat GBI Gunung Padang terima di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik. Kami berdoa Tuhan,
bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan. Kami deklarasikan Mazmur 23 terjadi bagi bangsa kami, terjadi bagi kota kami. Kalau kami Tuhan akan melaksanakan demokrasi pemilihan presiden Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah memilih presiden yang terbaik untuk bangsa kami. Akan ada terjadi pemulihan, akan terjadi perubahan Tuhan di bangsa kami. Dan kami percaya 70% bahkan lebih bangsa ini akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji namamu. Berkati seluruh kegiatan Tuhan di GPI Gunung Padang selama sepekan Tuhan. Biarlah semua berjalan Tuhan sesuai dengan kendali dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan, biarlah kami terfokus dan kami bisa mengerti dan memahami apa isi firman-Mu, apa pesan yang disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami Tuhan. Ini doa kami, ampuni kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan berkat firman Tuhan. Kembali saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat hari ini Tuhan, hari di mana kami akan menyambut hari kelahiran-Mu ke dunia Yesus. Kami tahu Tuhan, Natal tidak akan berarti tanpa kasih-Mu dalam hidup kami Yesus. Sebab hanya kasih-Mu yang terutama dalam hidup kami Yesus. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Kita pujikan lagu ini dari awal. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu Yesusku, rasa
kami umatmu di tempat ini. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu dan saudaraku dikasih Tuhan, setiap kita yang ada di tengah-tengah ruangan pagi hari ini, ketika kita ada di tempat ini, sadari bahwa ketika engkau ada di tempat ini, satu tujuan kita hanya untuk menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Yes Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini tiba saatnya kita untuk mendengar isi hatinya. Biarlah kita berkata, Tuhan, aku butuh firman-Mu. Aku butuh firman-Mu, aku butuh firman-Mu. Kalau kita sampai bisa ada di tempat ini, sampai hari masih bisa mengikuti ibadah, saya percaya itu bukan kebetulan, tapi itulah tanda bahwa hidup saudara ada dalam penyertaan Tuhan. Yes Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Yes Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami umat-Mu. Di minggu ketiga di bulan Desember penghujung tahun 2023 ini, kami percaya itu semuanya adalah berkat anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan buat kami. Sehingga pagi hari ini kami kembali ada tempat ini untuk menyukuri kasih setiamu. Yes Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya kami untuk membuka hati kami lebih jauh untuk mendengar isi hatimu, yaitu firman. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami. Allah Roh Kudus penuhi hati kami. Allah Roh Kudus yang menerang seluruh hidup kami, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan yang kami dengar pagi ini, firman Tuhan yang menguatkan kami, firman Tuhan yang meneguhkan kami, firman Tuhan yang terus membawa kami untuk semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya, supaya hati kami, pikiran kami benar-benar tertuju pada Engkau. Amin Tuhan. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini melalui firman-Mu. Kami siap untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini kita berkata Amin. Berikan sorak ke Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat hidup. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang penuh sukacita. Karena suasana ini ada suasana kita mempersiapkan diri kita untuk menikmati kasih Tuhan lebih lagi dalam persiapan Natal kita. Kita sudah mengikuti dalam beberapa acara Natal, mulai tanggal 5 kemarin kita sudah mengikuti Natal. Kemudian tanggal 15 kita mengikuti perayaan Natal juga di Brebes. Tanggal 16 kita sudah mengikuti perayaan Natal di Baturaden. Natal hari-hari ini begitu terasa. Amin. Amin. Suasana Natal begitu terasa dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Nah, pagi hari ini tentu kerinduan saya supaya setiap kita yang hadir di tempat ini pun adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan dia lagi sebagai bayi, tapi dia sebagai raja yang akan memerintah dan memimpin kita umatnya dan membawa kita hidup dalam kemenangan. Nah, pagi ini kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya bicara tentang kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Inilah tema firman Tuhan selama bulan-bulan ini yang bertalian dengan Natal. Tema ini diangkat oleh Gereja Bethel Indonesia itu sudah sejak beberapa bulan yang lalu, dan ini sudah disampaikan kepada semua pejabat Gereja Bethel Indonesia khususnya, supaya apa? Supaya tahun ini tema ini diangkat, tema ini dibicarakan khususnya untuk jemaat Tuhan yang ada di lingkungan Gereja Bethel Indonesia. Saya percaya ketika tema ini diangkat, sudah barang tentu ada sesuatu yang mau disampaikan di sana. Amin. Ada sesuatu yang mau kita dapat di sana, ya. Bahkan bukan hanya Gereja Bethel Indonesia yang mengangkatkan tema ini. Bahkan ada Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI, bahkan ada KWI, Konferensi Wali Gereja-Gereja Indonesia, mengangkat tema yang sama. Berarti kalau tema ini diusungkan, tema ini diangkat, berarti ada sesuatu yang diharapkan di dalamnya.
Khususnya di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat ke-8 hingga ayat seterusnya. Nah, oleh karenanya pagi hari ini mari kita bersama-sama untuk menyimak lebih dalam. Supaya apa? Supaya apa yang kita dengar, apa yang kita baca hari ini firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ini memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, dengan kata lain boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Oleh karenanya mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Terlebih dulu kita akan membaca dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat ke-8 hingga ayat yang ke-20. Kita akan bersama-sama perhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan. Apa yang dapat kita ambil dalamnya supaya hari ini kita boleh diberkati lewat firman Tuhan ini. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat ke-8 hingga ayat yang ke-20. Judul perikopnya Gembala-Gembala. Saya membacakan demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Perhatikan yang ke-10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu menjadi tema kita, ya. Ayat ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat ke-20 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, dalam narasi yang disampaikan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20, itu ada pesan-pesan yang sangat kuat yang ditekankan di dalamnya, ya. Narasi yang disampaikan dalam Injil Lukas itu menekankan dua hal penting, khususnya di dalam ayat yang ke-14. Di situ tadi dikatakan ayat ke-15, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Di bagian ayat yang ke-14, yang itu merupakan narasi yang disampaikan dalam Injil Lukas, dan itu ditekankan dan itu disampaikan khususnya kepada apa? Kepada para gembala pada waktu itu. Ketika para gembala melakukan tugas mereka di padang gurun, melakukan tugas mereka untuk menjaga kawanan domba mereka, di situ tadi katakan ayat yang ke-8 dan 9 dan seterusnya, datang seorang malaikat. Yang pertama, seorang malaikat datang kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan takut,
Sebab aku akan memberikan kepadamu kesukaan yang besar. Apa itu kesukaan yang besar? Yang perlu dikatakan oleh para gembala pada waktu itu, yaitu bertalian tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah sesuatu hal yang memberikan sukacita bagi kita. Amin. Amin. Seharusnya itu memberikan sukacita yang besar bagi kita. Sebab apa? Sebab malaikat Tuhan pun ketika dia tahu peristiwa itu, dia menyampaikan itu kepada para gembala. Maka bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya, bukan hanya satu malaikat, tapi ayat-ayat selanjutnya ada sekelompok malaikat Tuhan atau tentara Allah, sejumlah bala tentara Allah atau pasukan malaikat Tuhan memuji Tuhan. Sehingga dia berkata, kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, ini yang harus kita renungkan pagi hari ini, yaitu isi daripada Injil Lukas yang menekankan dua narasi penting. Yang pertama itu adalah kemuliaan bagi Allah dalam ayat yang ke-14 bagian A. Pertanyaan buat kita hari ini, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan agar apa yang kita perbuat itu memuliakan Tuhan? Bukan hanya para malaikat saja, tetapi gereja Tuhan juga harus memuliakan Tuhan. Pertanyaan, apa yang harus kita perbuat supaya apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan? Amin. Bagian pertama, saudara, dikasih Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat sebagai gereja Tuhan, supaya apa yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa hidup kita harus kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Jawaban yang pertama adalah karena itu adalah panggilan setiap orang percaya. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa hidup kita harus dipersembahkan kepada Tuhan? Karena itu adalah panggilan setiap orang yang percaya. Yang kedua, karena itu adalah korban persembahan dan ibadah yang sejati dan yang berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, karena itu korban yang harum di hadapan Tuhan. Jadi yang harus kita perbuat supaya hidup ini memuliakan Tuhan, hidup kita harus kita persembahkan. Itu sesuatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebab Alkitab berkata pada waktu Allah menciptakan alam semesta ini, bahkan termasuk di dalamnya dia menciptakan manusia, Tuhan mau supaya makhluk ciptaannya, khususnya umat manusia, dapat memuliakan Tuhan. Persembahkan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, karena itu merupakan panggilan dari setiap orang yang percaya. Selanjutnya yang kedua, apa yang harus kita persembahkan? Saling mempersembahkan hidup kita. Yang kedua, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam Mazmur 100 yang ke-50, ayat yang pertama hingga ayat ke-6. Ya. Lalu ayat yang ke-6 di situ dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ya. Jadi yang harus kita persembahkan supaya dapat memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Kadangkala banyak orang memuji menyembah Tuhan, kata-katanya bagus, syair lagunya bagus, suaranya bagus. Tapi kadangkala itu hanya sebatas suara kita yang bagus, tapi kadangkala hatinya tidak dipersiapkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan mau ketika kita memuji memuliakan Tuhan. Ketika mulut kita menaikkan suatu pujian, biarlah itu juga merupakan ungkapan hati kita yang terdalam, bahwa itulah isi hati kita yang sesungguhnya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya hafal lagunya,
Tapi itulah ungkapan hati kita yang terdalam. Amin. Bilang kiri kanannya, di saat engkau memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan hanya sekedar kita hafal. Makanya ada pujian bilang begini, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Selidiki hati kita. Orang lain tidak ngerti isi hati kita, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Ketika kita hanya memuji Tuhan sekedar kita memuji Tuhan, Tuhan juga tahu. Tapi ketika engkau memuji Tuhan dengan sepenuh hatimu, saya percaya Tuhan juga tahu. Maka dari itu ketika kita memuji menyembah Tuhan, pujilah Tuhan itu dengan sepenuh hati. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, itulah yang Tuhan mau buat kita, ya. Kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Itu yang harus kita persembahkan, ya. Yang kedua, lalu yang ketiga yang harus kita persembahkan bagi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan adalah mempersembahkan harta, waktu bagi Tuhan. Kita harus mempersembahkan harta kita, waktu kita bagi Tuhan. Berbicara tentang harta, itu sesuatu yang kadang-kala tidak mudah. Apalagi sekarang bertalian dengan Natal kita, betul nggak? Tadi kalau kita lihat informasi di multimedia, dana yang masuk kurang lebih 47.900.000 ya, kalau nggak salah ya, yang tertera di sana. 4 berapa? 48. Berarti dana kita masih jauh dari yang butuhkan, betul? Masih jauh yang kita harapkan. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, saya itu setelah hampir 3 minggu yang lalu, saya tuh diingatkan dengan lagu itu sepertinya meneguhkan saya begini. Aku sih tahu bahwa kebutuhanmu tuh memang besar. Sepertinya Tuhan tuh ngomong seperti itu dengan saya. Aku tahu kamu tuh butuh uang segitu. Dan aku tahu danamu tuh masih kurang. Tapi saya tuh diingatkan lagu itu membuat hati saya tuh tenang. Saya juga tidak ngerti kenapa biasanya ketika saya melihat sesuatu yang kurang itu pikirannya dihantui dengan dihantui dengan banyak hal. Hati nggak tenang, tidur juga nggak nyenyak, makan juga tidak bergerak. Kenapa? Terpikirkan anggaran yang masih kurang. Tapi yang saya heran sampai hari ini, kalau kita lihat tadi jumlahnya masih jauh ya. Baru masuk 48 sekian. Padahal anggaran yang kita butuhkan ada berapa tadi? 80 juta. Natal berbicara tentang korban kita pada Tuhan. Korban kita itu meliputi ada harta kita, ya. Kemudian ada waktu yang perlu kita persembahkan. Pertanyaannya, apakah kita sampai hari ini mempersiapkan diri untuk mempersembahkan itu? Janji iman para panitia katanya belum semua masuk. Enggak tahu nih siapa yang belum melunasi janji iman ya panitia. Tapi kalau kita sudah berjanji pasti kita genapi. Ya. Mungkin Bapak Ibu sedang bergumul, amplop Natal sudah dibagikan. Mau memberi, bergumul dalam hati, Tuhan aku mau beri berapa ini, sedangkan kebutuhan saya aja setiap hari masih kurang. Perlu berdoa dulu ya. Saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk memberi itu, tidak memaksa. Tetapi kalau kita sadar ini kesempatan kita untuk memberi, mari kita lakukan itu dengan sukacita. Amin. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, berilah dengan sukacita bukan karena terpaksa. Ya. Persembahkan selain tubuh, pujian penyembahan. Yang ketiga, persembahkan waktu kita dan keuangan kita. Saya teringat berapa tahun, kurang lebih 10 tahun kurang lebih ya. Kita waktu itu mengadakan Natal di gedung Bina Sejahtera yang milik
gereja GKI Purbalingga. Pada waktu itu kita baru pertama kali untuk mengadakan ibadah di luar gereja kita. Selamanya biasanya perayaan Natal kita adakan di tempat sendiri, mengingat anggarannya besar. Waktu itu kita mengadakan perayaan Natal di Gedung Bina Sejahtera. Pada waktu kita sudah membentukkan panitia dan anggarannya sudah ketahuan. Setelah sudah ketahuan, lalu ke panitia berdoa tentunya supaya anggarannya terpenuhi. Setelah kurang lebih 1 bulan acara kita akan dilaksanakan, saya pergi, saya kunjung ke beberapa jemaat, termasuk orang yang di luar jemaat. Tapi bukan berarti kalau saya meminta dana, enggak. Saya pada waktu kunjungan ke salah satu keluarga ini sudah sepuh semua. Ya, dia keluarga tapi nggak punya anak. Tiba-tiba keluarga ini bilang gini, Kartomius, Natal Gabe Gunung Padang tahun ini di mana? Saya bilang begini, di Gedung Bina Sejahtera. Anggarannya berapa? Sekian, Om. Setelah saya udah ngomong gitu, Om itu terdiam. Setelah kita cerita banyak hal, kemudian itu saya berdoa. Setelah berdoa, lalu saya pamit, Om saya pamit, saya pulang. Lalu dia bilang lagi, Kartomius, ini tak kasih tahu. Anggaran Natal kalian sudah masuk, udah berapa? Aduh, saya belum tahu, Om. Tapi sudah sekian, pokoknya sudah mendekati apa yang kita butuhkan. Lalu dia bilang gini, begini Kartomius, nanti kalau selesai acara Natal, bahkan sebelum sudah mau mulai sudah menjelang perayaan Natal diadakan, kasih tahu saya kekurangannya berapa. Setelah itu saya tahu kekurangannya kurang lebih 2 juta lah, kurang lebih gitu. Lalu dia bilang gini, Om, lalu dia bilang gini, Kartomius, semuanya itu saya akan tutup semua. Ketika mendengar kata itu, saya hatinya sukacitanya luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu sudah ada yang menutup anggaran Natal kita. Kurang lebih 2 juta sekian. Tapi puji Tuhan, setelah Natal berlangsung, saya berpikir kekurangan, ternyata ada lebihnya. Kenapa? Karena ada orang yang Tuhan pakai untuk memberkati dalam acara Natal kita. Amin. Tahun 2023 anggaran Natal kita memang besar. Setiap firman Tuhan, setiap pelayan saya seringkali singgung itu. Rasanya berat, tapi itulah yang Tuhan mau bagi kita. Aduh, gak ada yang jawab. Ternyata berat semua ya. Pada waktu rapat panitia Natal, istri saya bilang begini, namanya suami istri kan pasti ngerti kodenya ya. Saya berpikir kenapa nyenggol saya terus. Pertama kali enggak ngeh saya. Ketiga kali, baru saya ngerti. Kita ini mau kasih berapa Natal. Setelah selesai rapat, kita mau kasih berapa? Saya kasih sekian. Ya sudah. Istri saya cuma manggut. Tapi uangnya belum ada tuh. Belum ada lah, namanya janji iman kok sebelum. Bisa kasih segitu? Bisa. Saya percaya Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Waktunya setelah saya diberkati, uang janji iman saya harus saya lunasi. Persepuluhan saya harus lunasi. Kebutuhan sehari-hari pokoknya apa adanya. Tapi saya percaya sampai hari ini Tuhan tetap cukupkan dan berkati. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kemuliaan bagi Allah. Damai sejahtera di bumi. Yang harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, yang pertama, persembahkan hidupmu dengan sepenuhnya hati kepada Tuhan. Yang kedua, persembahkanlah pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Yang ketiga, bawa korban syukurmu, hartamu dan waktumu kepada Tuhan. Tentu itu semua yang kita lakukan dengan sejahtera, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Momennya inilah momen yang tepat untuk kita bisa berbagi, untuk kita bisa menabur ke wadah yang tepat, khususnya dalam perayaan Natal kita. Supaya apa? Supaya anggaran Natal kita tepat pada waktunya dipenuhi semuanya. Amin. Siapa yang siap untuk melunasi anggaran Natal kita sepenuhnya? Aduh, saya nggak mau angkat tangan Pak, tapi saya berkomitmen saya akan melunasi itu semuanya. Semoga ada hati yang demikian. Amin. Ternyata berat semua toh. Oke, supaya saudara tergugah untuk memberi sesuatu, bukan karena saya ngomong ini loh ya. Saudara memberi itu betul-betul memberi karena beban hatimu.
Saudara memberi karena memang Tuhan pakai hidupmu supaya Tuhan dapat memberi. Bukan karena kamu hebat, bukan. Tapi karena itu yang Tuhan tahu dalam hatimu. Kalau memang Tuhan gerakan itu, lakukan itu. Berarti itu tandanya saudara akan melihat perkanan besar, perkanan dahsyat yang Tuhan berikan di kehidupan kita. Amin. Lihat video ini sebentar dulu. Semoga video ini memberkati kita semua. Oke, tepuk tangan dulu. Minimal apa yang kita lihat dalam video ini menjadi inspirasi buat kita. Ya. Kita melihat tadi ada suatu kejadian ya, ada orang yang sakit yang membutuhkan penanganannya secepatnya. Bagian tim dokter sudah ada masalah untuk menangani pasien itu. Yang masalahnya ada uang yang harus keluar untuk beli obat itu. Dengan obat yang mahal. Dokter minta tolong lagi kepada Andi Andi Nonya ini. Setelah dia kasih tahu, bro, kami siap untuk menangani pasien ini. Masalahnya obatnya yang perlu, obatnya yang mahal belum kita dapatkan. Setelah itu Andi Nonya menghubungi seseorang. Ada Bapak Irawan. Setelah dia sudah memberikan bantuan sedemikian rupa, ternyata Pak Andi Nonya itu merasa tidak nyaman, merasa tidak ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Bro, saya minta maaf kalau selama ini menyusahkan Anda. Ada kalimat yang menarik yang perlu diperhatikan. Ternyata Pak Irawan berkata, bukan kamu yang harus berterima kasih, tapi aku yang harus berterima kasih. Kenapa? Inilah kesempatan buat aku bisa berbagi. Inilah kesempatan untuk aku bisa menolong seseorang. Mungkin dia punya uang banyak, punya uang berkelimpahan, tetapi kemana aku menyalurkannya? Kemana orang yang tepat untuk aku bantu? Supaya uangku ini bisa dipakai untuk menolong banyak orang. Akhirnya Bapak Irawan bisa membantu membeli obat sehingga pasien bisa tertangani. Hari ini kita bicara bukan karena faktor orang yang sakit, tapi hari ini kita bicara jika engkau memberi, waktunya untuk memberi. Ya, kita memberi bukan karena terpaksa, kita memberi supaya Natal kita terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Kalau saya ngomong seperti ini bukan betul satu memaksa Bapak itu, enggak, sudah. Tapi biarlah ini menjadi suatu dorongan buat kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau kita mau membawa korban syukur kita, ini waktu yang tepat. Ini waktu yang tepat dalam menjelang perayaan Natal kita. Saya percaya menjelang akhir, menjelang pelaksanaan Natal ini, pasti anggarannya tercukupkan. Amin. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, percaya Tuhan cukupkan anggaran Natal kita. Jangan pernah berkecil hati, Tuhan peduli dan Tuhan mengerti. Amin. Supaya besok tanggal 20 saudara dan saya harus hadir dalam perayaan Natal. Jangan sampai tidak hadir. Ini momen untuk kita menikmati kasih Tuhan. Mengakhiri tahun 2023 dan kita memasuki tahun 2024 dengan hati kita, kasih kita terus diperbaharui. Oleh karenanya ingatkan teman-teman kita, keluarga kita, supaya jangan sampai ada yang tidak hadir. Bermasalah, misalnya masalah dengan kendaraan, sudah sudah disampaikan tadi, diinformasikan. Kendaraan kita standby ada kendaraan tempat ini yang siap untuk mengantar Bapak Ibu kalau bermasalah dengan kendaraan. Tapi hubungi Pak Joko dulu, karena Pak Joko sebagai koordinator untuk antar jemput Bapak Ibu yang ikut perayaan Natal, ya. Berarti kita tuh tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Berarti kita sudah memfasilitasi kepada jemaat Tuhan. Kalau jemaat Tuhan menyia-nyiakan kesempatan ini, alangkah sedihnya. Kita sudah bersusah payah mempersiapkan Natal ini. Maka dari itu jangan sia-siakan. Mari kita datang bergegas-gegas dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Yang keempat, yang perlu kita persembahkan bagi Tuhan untuk memuliakan Tuhan adalah kita harus beribadah dengan benar. Ibadah dengan benar yaitu dengan kekudusan, ketulusan, keikhlasan. Artinya tidak terpaksa tapi dengan sukacita, karena ibadah itu adalah perintah Tuhan. Keluaran 20 ayat yang ke-8 hingga ke-10. Kita beribadah kepada Tuhan karena waktunya sudah singkat.
Kita mau beribadah kepada Tuhan karena apa? Karena ibadah itu ada sesuatu kebutuhan kita. Ibadah ketika kita lakukan dengan segenap hati, maka ibadah itu menguntungkan kita. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Oleh karenanya, datanglah beribadah kepada Tuhan dengan ikhlas, dengan tulus dan kekudusan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Amin. Yang kedua, karena waktunya sudah singkat. Ibrani pasal 10 ke 25. Waktunya sudah singkat. Dan yang ketiga, kita mengibadahkan itu kebutuhan kita. Ibadah kita lakukan dengan segenap hati. Ibadah itu akan menguntungkan kita, bukan merugikan kita. Tapi harus dengan tulus dan ikhlas. Bukan hanya sekedar kita datang ibadah. Siap untuk menikmati hadirat Tuhan dan perayaan Natal nanti? Datanglah dengan segenap hatimu dan ketulusan hatimu kepada Tuhan. Selanjutnya, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ya. Perhatikan selanjutnya, mengapa Allah perlu dan harus dimuliakan, ya. Mengapa Allah harus dimuliakan? Ya. Perhatikan. Mengapa Allah harus dimuliakan atau kita umat Tuhan memuliakan Tuhan ini? Jawabannya yang pertama, karena juru selamat di dalam Kristus telah lahir bagi kita. Ya. Kita harus memuliakan Tuhan karena juru selamat di dalam Kristus telah lahir bagi kita. Kehadiran sang juru selamat yaitu Kristus Tuhan di dalam dunia ini sangat penting. Karena itu mendatangkan sukacita yang besar di dalam kehidupan setiap kita umat manusia. Selanjutnya, keselamatan adalah kebutuhan utama manusia yang berdosa. Dan kebutuhan itu dipenuhi oleh Allah melalui kelahiran Sang Kristus Juru Selamat di Bethlehem. Jadi saudara kekasih Tuhan, kita perlu memuliakan Tuhan karena Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Perhatikan dalam pembacaan kita tadi dalam Injil Lukas, ya. Perhatikan, saya akan bacakan buat kita semua. Mulai dari ayat ke-10. Demikian firman Tuhan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat ke-11, perhatikan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Kristus Tuhan sebagai juru selamat itu layak untuk dipuji dan disembah. Amin. Dialah yang kita puji, dialah yang kita sembah karena kelahirannya membawa sukacita yang besar bagi kita. Kelahiran Sang Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan itu sesuatu yang sangat penting bagi umat manusia. Dan Allah telah menyatakan kasih-Nya itu bagi kita. Sang Kristus Juru Selamat dunia lahir ke dalam dunia ini supaya apa? Supaya umat manusia yang berdosa boleh menerima anugerah keselamatan dan pengampunan pada Tuhan. Oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, Allah itu layak dipuji dan disembah. Ketika kita hadir dalam ibadah, bukan hanya karena kita tahu tempatnya enak, tempatnya nyaman, bukan hanya kita datang karena memang perayaan Natal kita, tapi karena kita mau memuliakan Tuhan yang telah lahir ke dalam dunia ini. Amin. Sang Juru Selamat dunia yang diberikan Allah bagi kita. Karena itu sesuatu yang kita butuhkan. Manusia yang berdosa, manusia yang terbelenggu oleh dosa yang selama ini mengikatkan hidupnya, perlu diselesaikan. Yang bisa menyelesaikan itu ketika Kristus lahir. Dia manusia yang tidak berdosa. Ketika engkau meresponi kasih itu, maka segala dosa mengikat kita yang meluluh kita bisa dibebaskan. Bahkan tidak hanya saudara dibebaskan,
tapi kita bisa memperoleh anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu sudah dikasih Tuhan, mari kita terus memiliki hati yang mau terus memuliakan Tuhan ya. Karena Sang Juru Selamat Kristus telah lahir bagi kita. Lalu selanjutnya yang kedua, bagian kedua, mengapa Allah harus dimuliakan? Yang kedua, karena Dia adalah Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan, artinya Tuhan itu adalah junjungan yang tertinggi dalam kehidupan kita. Sang pemilik hidup kita, Dia yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. Karena itu sebagai umat pilihan Tuhan, kita yang telah diselamatkan sudah selayaknya untuk sentiasa memuliakan Tuhan, ya. Sudah selayaknya saudara saya itu memuliakan Tuhan. Karena kita adalah umat pilihannya. Karena itu Paulus pernah berkata di dalam Galatia pasal yang kedua ayat ke-20. Dia berkata, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi ini sesuatu yang perlu kita renungkan sungguh-sungguh serta kita lakukan, karena Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. Maka dari itu muliakan Tuhan melalui kehidupan kita sekalian. Nah, pagi hari ini saya memberikan suatu kesaksian. Ada suatu keluarga ini mempunyai anak kurang lebih 5 orang. Anaknya sudah dewasa semua, sudah berkeluarga semua. Boleh dikatakan sebagian besar anak-anaknya berhasil. Suatu ketika orang tuanya satu-satunya lagi, tinggal ibunya. Usianya 93 tahun. Kemudian anak-anaknya itu sepakat untuk apa? Mengadakan acara ulang tahun mamanya yang ke-93 tahun. Lalu mereka adakan acara ulang tahun di suatu tempat. Lalu mereka berdoa. Setelah mereka berdoa, mereka lalu menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Setelah selesai acara itu, lalu mereka bilang begini, Mam, terima kasih Mama sudah memelihara kami, Mama sudah membimbing kami, Mama sudah menyekolahkan kami. Kami sebagai anak, kami sebagai mantu tidak bisa memberi sesuatu yang lebih, tapi inilah yang dapat kami berikan buat Mama. Dikasihkan hadiah. Setelah dikasihkan hadiah, ditulis sederet anaknya mengucapkan selamat ulang tahun Mama, selamat ulang tahun Mama. Tidak ada sesuatu yang berharga yang dapat kami berikan selain kami memberikan perhatian penuh kepada Mama sampai Mama dipanggil Tuhan. Lalu mamanya bilang begini, Nak, sini semua. Anak-anaknya dipanggil mendekat mamanya. Setelah mendekat mamanya, lalu mamanya bilang begini, terima kasih anak-anakku, terima kasih para menantuku, terima kasih para cucuku yang memperhatikan saya. Perhatikan kalimat dari orang tua ini ya. Mama berterima kasih untuk perhatian kalian semua. Mama berpesan buat anak-anakku, buat mantuku, buat cucuku. Kalau Mama bisa sampai sekarang, Mama usia ke-93 tahun, itu anugerah Tuhan. Pesan Mama kepada kalian semua, jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Jangan pernah engkau jauh dari Tuhan. Dalam kesulitan apapun, jangan pernah engkau lari kepada kekuatan lain, tapi datanglah kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang menjadi sumber penolong kita. Di saat kita lemah, Dia sumber kekuatan. Di saat kita kekurangan, Dia sumber kecukupan. Di saat kita putus asa, Dia memberikan kekuatan dan pengharapan dan kehidupan. Itu pesan Mama. Lalu mamanya ngajak anaknya nyanyi. Nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Jadi Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, Allah yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Dia telah lahir ke dalam dunia ini. Ketika Dia lahir ke dalam dunia ini, disambut oleh pujian oleh para malaikat. Malaikat Tuhan berkata kepada para gembala, jangan takut. Hari ini aku akan sampaikan kepadamu kesukaan yang besar. Sebab Sang Raja telah lahir bagi kita. Karena itu muliakan Dia. Amin.
Muliakan Dia. Muliakan Tuhan karena Dialah juru selamat kita. Muliakan Dia karena Tuhan adalah junjungan tertinggi buat kita. Dia pemilik dalam kehidupan kita dan Dia berkuasa penuh atas kehidupan kita. Maka dari itu sudah selayaknya saudara dan saya sebagai umat pilihannya, sebagai gerejanya, untuk sentiasa memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dimanapun kita berada dan apapun kondisi kita. Jangan pernah kita melupakan Tuhan, sebab jika kita ada sampai hari ini, semuanya karena kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus Dia nyatakan buat kita semuanya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan yang pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Masih ada berapa poin tapi terlalu panjang supaya nanti tidak tahu banyak karena anak sekolah minggu akan didoakan, ya. Nanti sore akan bisa dilanjutkan. Jadi saudara dikasih Tuhan, ini firman Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini kita semua boleh menangkapnya dan kita boleh memahaminya serta melakukannya dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua dalam segala berdoa. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, apa yang telah kita dengar dalam ibadah kita pagi hari ini, kemuliaan hanya bagi Allah. Terima kasih Di tempat yang maha tinggi. Ketika engkau terus memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, saya percaya damai sejahtera yang bersumber pada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oleh karenanya apa yang telah kita dengar pagi hari ini, muliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Muliakan Tuhan melalui pujian dan penyembahan dan pengagungan kita kepada Tuhan. Muliakan Tuhan lewat harta dan waktu kita. Dan muliakan Tuhan melalui setiap ibadah-ibadah kita lakukan. Karena itu adalah perintah Tuhan buat kita semuanya. Ibadah itu merupakan kebutuhan buat kita, yang itu bisa mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan karena waktunya sudah singkat, waktu kedatangannya sudah singkat. Maka dari itu setiap kesempatan yang ada kita pakai, selain kita punya waktu untuk bekerja, tapi kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu.
ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Berikan pengakuan kepada Dia. Kami menyembah, kami tinggikan namamu, kami bersyukur, kami menyembah Kau yang berkuasa. Kami sembah. Urapi kami, urapi kami, haleluya. Hadiratmu, kuasamu, sembah Dia, sembah. Bukan suaramu, sembah, sembah. Sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mengalir kuasamu, Penuhi kami, mengalir kuasamu Tuhan. mengalir urapanmu, Haleluya. mengalir lawatanmu. Yesus, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir, Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. katakan Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku Katakan segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, pagi hari kau boleh menikmati kasih-Mu, kehadiran-Mu dan kuasa-Mu yang kudus, dan kami juga bersyukur boleh mendengar isi hati-Mu yaitu firman-Mu. Yang mana firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami
bahwa Engkau Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati, maka damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami semuanya. Kami memuji memuliakan nama Engkau melalui kehidupan kami. Kami memuji dan memuliakan nama Engkau, segala pujian yang kami naikkan kepada-Mu. Kami memuliakan Engkau, meninggikan nama Engkau melalui segala korban syukur kami, melalui setiap jam-jam ibadah yang kami lakukan. Biar itu semuanya boleh berkenan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah kami dengar pagi hari ini. Biar itu semua boleh memberkati setiap umat Tuhan yang hadir. Engkau yang lemah dikuatkan, Engkau yang berbeban berat diberi kekuatan yang baru. Engkau yang sekali boleh mengalami mujizat dan kesembuhan Tuhan. Bahkan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir atas kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba juga akan mengurapi anak-anak kita yang hadir dalam ibadah pagi ini. Mari Bapak dan Saudara kasih Tuhan, setiap kita yang hadir, arahkan tangan kita ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak kita yang hadir dalam ibadah pagi ini. Kami percaya biarlah Engkau terus menyertai memelihara anak-anak ini Tuhan. Anak-anak ini bertumbuh di dalam pengiring pengenal akan Tuhan. Biarlah anak-anak kami ini semuanya Tuhan dianugerahkan kekuatan, kesehatan, kecerdasan, bahkan hati yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami percaya biarlah anak-anak itu menjadi generasi-generasi ke depan, menjadi generasi yang cinta Tuhan. Pakai guru-guru kita untuk mengarahkan mereka, membimbing mereka, untuk mereka bertumbuh dalam Tuhan. Bahkan di tengah keluarga orang tua mereka Tuhan Engkau pakai untuk mengingatkan anak mereka untuk mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Urapi hamba-Mu, kuasa Tuhan mengalir ke dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga urapan Tuhan turun atas anak-anak kita yang hamba-Mu akan urapi pagi ini. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Dan bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini yang telah kami dengar. Haleluya. Segala puji. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan sorak-sorak bantuan kita.
kuasa kasih-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kami hadir pagi ini. Yes Tuhan. Terima Kuasa kasih. kasih-Mu memenuhi hidup kami masing-masing. Amin. Agar sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang bersumber daripada Allah, sukacita Natal itu ada dalam kehidupan kami ketika Kristus telah lahir ke dalam dunia. Ketika kami meresponi kasih itu, maka damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memimpin menyertai jalan ibadah kami pagi ini dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah ini. Semua yang kami lakukan Tuhan Yesus tidak ada motivasi lain selain kami mau terus memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kehidupan rohani kami terus diperbaharui dari hari ke hari. Kecintaan kami, kasih kami kepada Engkau terus mengalami pembaharuan Tuhan, supaya kami menjadi umat Tuhan yang tambah mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini, materaikan itu di hati kami, agar firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup, dan firman Tuhan membawa kami terus bangkit dalam Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, supaya Engkau terus pakai untuk pelayan-pelayan selanjutnya, supaya boleh menjadi berkat bagi setiap umat yang hadir. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk persiapan-persiapan Natal kami terus sepakat, kami terus berdoa supaya Engkau yang terus campur tangan, Engkau yang memberkati, supaya persiapan ini semuanya berjalan baik. Terlebih anggaran Natal kami percaya Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli, Engkau tahu kebutuhan kami, kekurangan anggaran Natal kami hari ini. Kami percaya menjelang hari hanya Tuhan pasti cukupkan tepat pada waktunya. Yes, Berkati umat Tuhan yang hari-hari sudah bergumul untuk keuangan, mereka memberikan korban Natal mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka, supaya ketika mereka diberkati, mereka juga bisa memberkati pekerjaan Tuhan, khususnya untuk membawakan korban Natal Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, baik secara pribadi maupun keluarga kami. Demikian juga pada waktu kami pulang, tuntunan Tuhan yang sama kami alami, sehingga kami boleh kembali pulang tiba di tengah-tengah keluarga kami dengan tidak kurang suatu apapun. Sehingga juga sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari saudaraku dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Saudaraku kekasih, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih sayangnya dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.